Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, senang bisa berjumpa kembali dalam program Levi Ministry. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih saudara sudah mendukung, support dan berdoa untuk program ini sehingga banyak memberkati orang-orang yang saudara kasihi. Saudara, Alkitab menulis bahwa Yosua menerima tugas dari Allah untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, yaitu Yosua masih muda waktu itu tetapi harus menjadi abdi Musa terlebih dahulu atau pelayan Musa selama hampir 40 tahun lamanya. Di mana ada Musa, di situ Yosua pun berada. Ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke puncak Gunung Sinai, selama 40 hari Yosua pun ada menyertainya. Dan atas perintah Musa juga, Yosua memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Amalek dari hadapan mereka. Dan Musa, Harun pada waktu itu juga Yosua memperoleh kemenangan atas bangsa Amalek. Nah saudara, juga Musa memerintahkan Yosua bersama 11 orang lainnya dan semuanya berjumlah 12 pengintai untuk mengintai negeri Kanaan yang akan menjadi milik bangsa Israel sesuai dengan janji Tuhan. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak sekali prestasi yang dihasilkan oleh Yosua selama dia menjadi pelayan Musa. Saudara, kita melihat di sini bahwa pastilah Yosua tidak menyangka kelak suatu hari dialah yang akan menjadi pengganti Musa, pemimpin Israel yang terbesar saat itu, bahwa dialah nanti yang akan menjadi penerus untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bukan anak Musa, bukan keponakan Musa, atau bukan kerabat Musa yang lain, tetapi Allah yang memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Allah lah yang menjadi penentu siapa yang berhak untuk memimpin bangsa pilihannya. Dan itu tertulis di dalam Ulangan 1 ayat 38. Mari kita baca. Yosua bin Nun, pelayanmu itu, dialah yang akan masuk ke sana. Perintah Tuhan kepada Musa, berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pilihan Allah tidak pernah salah. Setelah Yosua cukup umurnya dan Musa pada waktu itu sudah meninggal, kira-kira Yosua berusia 70 tahun ke atas dan sudah memiliki pengalaman-pengalaman sebagai pemimpin. Maka dengan bantuan Allah, Yosua memimpin Israel dan menghasilkan berbagai-bagai prestasi yang besar. Saudara, berapa lama waktunya Yosua berhasil merebut negeri Kanaan? Nah, mari kita baca Yosua 11 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba, Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. 17. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon, semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca ayat 16 sampai 17, sepintas kita akan berkomentar, wah, Yosua hebat sekali. Perhatikan saudara, bahwa Yosua berhasil merebut wilayah Kanaan, yaitu berupa pegunungan dan seluruh tanah-tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan itu semuanya bukan dalam waktu yang singkat. Saudara, kita melihat dalam Yosua 11 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, lama Yosua melakukan perang melawan semua raja-raja itu. Lama artinya itu tidak sebentar, membutuhkan cukup banyak waktu dan bertahun-tahun. Dan ingat saudara, Yosua mendapat tanah itu, merebut tanah itu tidak secara instan. Juga dia memimpin bangsa Israel tidak secara instan. Butuh beberapa tahun, padahal saat itu juga kita melihat belum ada teknologi yang canggih. Sehingga saudara yang Tuhan Yesus kasihi, begitu banyak waktu yang dibutuhkan oleh Yosua untuk menguasai tanah-tanah tersebut. Saudara,
Biasanya ketika seseorang dikatakan sukses dan berhasil dalam hidupnya secara jasmani, berhasil dalam keuangan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam pelayanan, serta tenar, serta terhormat, maka dia akan menjadi pusat perhatian orang banyak. Namun, seseorang akan berkata, jangan hanya lihat waktu mereka berhasil saja, tapi lihatlah perjuangan orang-orang tersebut. Bagaimana dia bisa menjadi sesukses, seterkenal, setenar sekarang ini. Saudara, ternyata untuk menjadi sukses dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Dan tentunya juga harus disertai dengan perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Sayang sekali banyak orang zaman sekarang senang dengan budaya instan. Kita bisa melihat di masyarakat di sekeliling kita, mahasiswa yang ingin cepat lulus, mereka tidak mau belajar, mereka tidak mau berusaha, secara instan ingin jadi sarjana dan langsung bekerja. Nah, saudara, kita juga melihat banyak orang-orang yang ingin cepat kaya. Mereka mulai korupsi, mereka mulai tipu sana sini, mereka mulai melakukan pencurian. Mulai dari kecil, lama-lama menjadi besar. Mereka tidak mau bekerja keras, mereka malas, tetapi ingin menjadi cepat kaya. Mau menduduki suatu jabatan tinggi, tapi tidak mau mengikuti proses, tapi mau suap sana, suap sini, potong kompas sana sini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, di dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, jika kita mau hidup berbahagia, hanya mengandalkan doa saja, tidak mau bekerja, malas tidak mau berusaha, tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, saudara, kita tidak akan bisa berhasil seperti Yosua pada waktu itu dan juga pada waktu sekarang ini. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala gereja yang ingin cepat jemaatnya banyak, mulai mereka berbagai cara, mulai mencuri jemaat lain atau mungkin berbagai hal lainnya untuk mengikuti secara instan bagaimana jemaatnya bisa banyak. Saudara, ingat di sini, kita pikir menjadi sukses itu perlu waktu hanya sebentar? Tidak, saya katakan. Jangan karena merasa bahwa Tuhan bersama kita, maka semua bisa menjadi instan. Saudara, ingat perlu waktu yang lama dan disertai dengan perjuangan dan harus bekerja keras dan juga harus berkorban. Saudara, berdoa dan bekerja dengan sungguh-sungguh pada bidang kita yang kita geluti, maka kita akan menjadi sukses. Mari kita baca dan akhiri renungan ini dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang yang bekerja keras dan berusaha dengan keras, merekalah yang layak mendapat kemenangan, kesuksesan, ketenaran, dan kehormatan, serta hasil pekerjaan mereka itu pastilah akan memberkati orang banyak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.